Ini mobil kita ya. Jadi saya bikin agak sedikit berbeda dari yang di buku ya. Eh, Nantinya ini akan jalan kemana-mana kan. Jadi supaya eh, kalau kita pakai komputer seperti ini kita pakai kabel nanti repot komputernya mesti ikut jalan-jalan. Makanya saya bisa pakai kabel ya. Pakai kabel, pakai baterai. Ini nanti bisa dicolok di ada dua colokannya, boleh di bawah, boleh di atas. Ya, terserah sama saja. Ya, nah, tapi saya juga di sini bikin tempat baterainya, jadi baterainya bisa ditaruh di bawah sini. Ya, tapi silakan tergantung dari kalau mau pakai power bank juga boleh. Ya, nah sekarang saya mau tunjukkan dulu bagaimana kerja dari eh, programnya. Jadi si baterainya saya pakai buat ganjel dulu saja. Jadi supaya jangan jangan jatuh, bukan jangan jatuh, supaya rodanya bisa bisa berputar, tapi dia nggak kemana-mana, ya. Jadi kalau begini kan aman jadinya, ya. Jadi dia akan tetap di tempat walaupun jalan. Saya coba ya. Jadi kalau ini sekarang eh, saya bikin programnya itu hanya misalnya dia jalan ini 4 ya, kita lihat ini, kita lihat dia jalan tapi dia tetap di tempat karena saya ganjal bawahnya ya. Saya juga bisa bikin stop, saya stop dulu saja, oke ya, supaya apa namanya, kita mau belajar dulu. Nah sekarang saya mau pakai di depan sini kita pasang sensor jarak. Sensor jarak ini buat lihat apakah ada penghalang di depan atau tidak, gitu ya. Nah, sensor jarak ini terhubung ke motor 8 ya. Ini motor 8 ya. Kemudian kita lihat kalau saya bikin dia 180 derajat, saya klik di sini. Dia menghadap ke sini. Kalau saya mau bikin eh, menghadap ke depan, saya bikin 90 derajat. Kemudian ini saya jalankan, dia 90 derajat. Jadi 90 derajat itu menghadap ke depan. Sekarang kalau saya mau bikin buat cek kiri dan kanan, kita jangan pakai terlalu kanan, tapi kita agak serong 45 derajat lah, ya. Jadi kita bisa pakai di sini 45 derajat. 45 derajat. Kalau ini saya jalankan, ya, dia ke sana. Kalau saya mau bikin dia agak dia ke kiri, serong ke kiri, berarti saya pakai 135 derajat. Coba ya. Kalau saya bikin 135 derajat, oke. Ya. Nah, tapi pertama kali kita cari depan dulu. Jadi kita pakai 90 derajat. Oke. Ya. Nah, untuk menjalankan saya bisa pakai ini ya. Jika ini diklik, maka dia akan jalan. Kemudian jangan lupa kita selalu bikin buat stopnya dulu supaya aman. Ya, ini pengaman saja. Jadi spasi ini buat pengaman. Saya bikin motornya off semua. Jadi motor off. Saya bikin motor ada 3 motor off. Sudutnya yang satu lagi motor 8 nih sudutnya saya bikin menghadap ke depan. Jadi ini bikin 90, jadi dia supaya menghadap ke depan. Ini motor 4 off, motor 7 off. Jadi kalau saya tekan spasi, kita lihat ya, dia akan ke depan, kedua motor stop. Itu buat pengaman dulu. Jadi biasanya kalau kita bikin program, yang penting tuh pertama adalah buat panic buttonnya. Kalau ada apa-apa, dan biasanya saya pakai huruf apa yang paling besar, spasi. Spasi itu cukup besar ya. Oke. Sekarang kita mau dia jalan ke depan ya. Ini jalan terus ke depan selama tidak ada halangan di depan. Berarti saya mau pakai apa namanya? If then else ini ya. Berarti
kita lihat di sini, saya ke kontrol, kemudian saya pilih di sini if then else, ya. If apa, else apa. Nah, sekarang if-nya tuh if apa? Oh, if kalau ada halangan, dia akan nengok kiri, nengok kanan kan? Oke, berarti saya bikin dulu if. Berarti nanti saya mau cek apa namanya? Apakah dia lebih besar? Kalau lebih besar itu berarti jaraknya terlalu dekat. Jadi kita pakai di sini, kita pakai 300. Nanti ini boleh dicoba-coba, boleh main-main ya. Jadi kemudian ini kita lihat, kita pakai analog. Analog itu adalah sensor ini, sensor apa namanya? Sensor jarak kita ya. Nah, sensor jarak kita sambung ke analog 4 ya, analog 4. Berarti ini saya ganti dengan analog 4. Salah. Nah, saya ganti dengan analog 4 ini ya. Nah, kalau ini sudah, berarti apa? Kalau analog 4 lebih besar dari 300, artinya apa? Kalau ada di depan alat ini ada penghalang yang cukup dekat, maka dia akan melakukan sesuatu. Tapi nanti dulu. Kalau tidak ada apa-apa, kita mau dia maju. Ya. Jadi kita bikin dulu else-nya dulu, else-nya. Else-nya itu berarti saya mau bikin motornya maju, ya. Ada 2 motor di sini. Nah, kita lihat satu motor 4, satu lagi motor 7, ya. Pasti arahnya terbalik karena satu menghadap ke sini, yang satu lagi menghadap ke sana, ya. Jadi kita coba dulu, kita bikin balik aja. Ya. Nah, sekarang coba kalau saya jalankan. Oh, kita lihat dia mundur nih. Terbalik ya. Jadi kalau terbalik, kita balik saja. Kita tekan spasi. Oh ya, jangan lupa. Ini kita bikin kalau apa namanya? Kalau ditekan spasi, maka selain motornya di stop dan dia menghadap ke depan, ya, juga semua program di stop. Kita bikin semua program di stop. Itu ada di sini. Kalau kita lihat di bawah, ya, ini ada di sini nih. Nah, ini kita bikin semua program di stop. Ya. Tapi kalau kita cuma bikin program di stop tanpa motor di stop, kalau motornya lagi jalan, dia akan terus jalan karena perintah terakhir adalah motornya jalan. Ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat. Kita coba kalau ini saya jalankan, oh jalannya terbalik ya. Saya tekan spasi, dia berhenti. Ya. Sekarang saya mau bikin supaya dia jalannya jangan terbalik. Jadi ini saya balik aja semua. Yang atas saya balik, yang bawah juga saya balik. Ya, coba kita coba lagi. Oke, arahnya sudah benar. Ya, kalau kita lihat, ya arahnya benar. Saya taruh di ini kalau ditaruh di meja dia maju ke depan ya. Tapi karena saya ganjel, jadi dia tidak maju. Oke, ya. Nah, sekarang saya mau stop dulu supaya tenang. Oke, berarti majunya oke. Sekarang kita mau bikin supaya dia cek terus. Jadi dia harus cek dulu apakah analognya lebih besar gitu kan. Jadi kita harus pakai repeat forever ya. Jadi kita pakai repeat forever. Artinya apa? Kita coba ya. Kalau ini saya jalankan, dia jalan. Kalau ada penghalang di depan, kita lihat. Tidak jalan. Kenapa ya? Kita lihat. Analog 4. Ada yang salah ini. Coba kita lihat dulu. If
analog 4. Oh, iya, karena kita belum bikin stop, ya kan? Jadi begitu ada penghalang, saya mesti bikin stop. Jadi motor 4 off, motor ini, nah berarti paling gampang saya copy dari sini saja. Saya duplicate, kemudian saya selipkan di sini. Nah, ya. Tapi saya maunya kalau kalau dia mau nabrak, dia akan nengok ke kanan. Ya. Dia akan nengok ke kanan. Jadi saya bikin 45 derajat. Oke, kita coba lagi. Ya. Sekarang kalau ada penghalang di depan. Oh, dia nengok ke kanan. Kalau nggak ada, oh, dia akan berhenti karena dia stop semua gitu kan. Oke, stopnya saya buang nih. Ini stopnya saya buang. Ya, saya ulang lagi. Dia menghadap ke depan. Kalau ada penghalang, oh, saya mau bikin dia berhenti, terus dia nengok kiri kanan, saya stop dulu. Saya stop dulu. Ya. Saya mau bikin ini kan dia nengok kanan. Kalau nengok kanan itu kan ada waktu kan. Jadi kita harus tunggu dulu sebentar. Kita tunggu dulu sebentar. Setelah nengok tunggu 1 detik. Ya. Nah, kita lihat. Setelah tunggu 1 detik, udah gitu apa? Kita cek apakah nilainya itu sesuatu gitu ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Sekarang saya mau simpen angkanya. Angka yang ke sana tuh jaraknya berapa. Jadi nanti saya mau bandingkan apakah jaraknya kiri sama kanan tuh mana yang lebih jauh gitu kan. Jadi saya bisa simpan ke yang namanya variabel. Saya pakai di sini variabel ya. Nah, saya bikin dulu variabelnya. Make a variable. Klik ya. Kemudian saya bikin kiri. Saya bikin kiri. Ya. Kemudian saya mau bikin lagi satu. Kanan. Saya simpan kanan. Saya bikin lagi satu. Saya tulis lagi di sini kanan. Oke, berarti saya punya 2 variabel, kiri dan kanan. Nah, sekarang saya setelah tunggu 1, saya mau set variabelnya, variabel kanan ya, karena dia menghadap ke kanan. Oke, variabel kanan, saya set bukan ke angka, tapi ke nilai daripada analog sensor. Jadi, saya cek dari analog sensor, ya. Ini saya masukkan ke sini. Ini jangan lupa analog 4. Artinya apa? Artinya dia akan cek sebelah kanannya itu jaraknya berapa. Terus dia simpen ke variabel kanan. Ya, coba kita coba. Ada penghalang. Nah, dia nengok kanan. Terus dia cek. Ya. Nah, sekarang saya mau ulang lagi untuk yang kiri. Ya. Jadi setelah itu, setelah dia cek yang kanan, terus dia cek lagi. Tapi untuk ngecek itu dia perlu waktu. Jadi kita kasih waktu sebentar. Kita kasih, oh ini saya stop dulu. Kita kasih waktu, tunggu sebentar. Ya. Kemudian ini saya ulang. Ya. Jadi ini saya ulang, saya taruh di bawahnya. Tapi yang ini kita ganti, bukan kanan tapi kita ganti kiri. Ya. Ini analog 4. Oh, udah analog 4 ya. Nah, oh iya, satu lagi sudutnya. Sudutnya kita juga ganti. Sudutnya bukan tapi mau nengok ke kiri. Kalau nengok ke kiri, sudutnya berapa ya? Sudutnya 135. Oke. Ya. Berarti apa? Dia kita lihat dia nengok kanan, terus dia simpan. Nengok kiri,
terus dia simpan, ya. Kemudian dia harus kembali lagi dong ke depan, menghadap depan lagi. Jadi kita tambahkan lagi di sini, di bawahnya, ya. Ini menghadap ke depan, 90. Setelah itu apa? Setelah itu tunggu dulu 1 detik supaya dia jangan kemana-mana, ya. Kemudian setelah tunggu 1 detik, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, matikan. Jadi motor 8-nya udah matiin aja, ya, karena sudah menghadap ke depan lagi. Oke, kita coba, ya. Sekarang saya sambil tunjukkan gini. Sekarang kalau saya ada penghalang di depan, dia nengok kiri, nengok kanan, terus dia ke depan lagi, jalan lagi, gitu ya. Tapi kalau enggak sebenarnya kita harus bikin dia belok kanan atau belok kiri, ya. Nah, berarti kita cek lagi di sini, ya. Kita cek lagi, kita cek kalau dia left itu lebih gede, nggak apa-apa lah. Kalau nanti salah, nanti kita perbaiki lagi, ya. Jadi kita bikin di sini if, pakai if then else lagi. Oh, udah nggak kelihatan. Ini saya geser sedikit. If then else, ya. If kita lihat operator, kita pakai operator lagi, ya. Kalau, ini terlalu atas. Kalau left lebih besar dari right, kita lihat ya. Kalau saya bikin kerbalik dulu aja supaya kita lihat salah. Ini lebih besar dari ini, ya. Maka dia mesti belok ke mana? Ke salah satu lah, ya. Berarti dia harus, ini kita ambil ini, kita duplicate. Saya taruh di sini, ya. Kemudian untuk yang sama saya duplicate lagi, saya taruh di sini, ya. Nah, yang satu saya bikin dua-duanya clockwise, ya. Yang atas saya bikin dua-duanya salah nih, anti clockwise, ya. Kita lihat, kita stop dulu, kemudian kita coba lagi. Sekarang kalau saya jalankan, terus ini saya halangin kiri sama depan. Nah, dia mesti, nah ini udah benar nih, belok kanan ya. Oke, dia kalau lihat kanan yang kosong, dia mesti belok kanan. Kalau udah aman, dia maju, ya. Nah, tapi ini kita tunggu sebentar, jangan terlalu cepat nih. Kita harus tunggu sebentar. Di sini kita tunggu jangan 1 detik lah. 0, berapa? 0,3 detik aja lah. Kalau 1 detik nanti kelamaan. Oke, terus ini saya copy lagi, duplicate lagi, saya taruh di bawah. Oke, kita lihat. Kalau ini ada penghalang, dia belok kanan. Oke. Masih kurang. Belok kanan lagi. Nah, sekarang udah aman. Maju dia. Oke. Sip. Jadi ini program kita secara keseluruhan. Berhentinya tekan spasi, ya. Jadi kalau kita lihat, ini program kita dari atas. Kita ulang lagi ya. Pertama dia bikin sensornya menghadap ke depan. Kemudian dia cek apakah di depan ada penghalang atau tidak. Ya, kalau ada penghalang berarti dia matikan motor supaya jangan maju lagi, nggak boleh maju lagi nanti nabrak. Kemudian dia nengok ke kanan. Kemudian dia cek jarak ke kanan berapa. Terus tunggu sebentar, nengok ke kiri. Cek jarak ke kiri berapa. Kemudian berikutnya
sensornya menghadap ke depan lagi, kemudian sensornya biarin ke depan, jadi dimatikan saja motornya. Kalau kiri ya lebih besar dari kanan, artinya apa? Kalau kiri itu ada penghalang, kiri itu nggak ada penghalang, kanan yang ada penghalang gitu, berarti dia harus belok ke kiri. Kalau enggak, dia belok ke kanan, gitu ya. Jadi ini kalau nggak ada apa-apa dia jalan terus. Ya, ini program kita termasuk bagian kita lihat yang untuk stopnya. Jadi ini buat stopnya yang bagian kanan ini. Kalau kita tekan spasi, dia motornya semua stop, terus dia menghadap ke depan. Ya, sekali lagi kita coba. Ini kita lihat dia maju, ya. Kemudian ini ada penghalang, penghalangnya di depan sama di kiri. Dia akan belok ke kanan. Sekarang penghalangnya di kanan, dia belok ke kiri. Ya, oke. Kalau udah nggak ada penghalang, dia akan maju begitu saja.